Setelah kemarin kita itu digembarkan dengan gender dari Kirara Hoshi yang ternyata dia itu adalah cowok, dan sekarang kita akan membahas cara kerja energi kutukan milik Kirara Hoshi beserta analoginya dan penjelasan yang sangat simpelnya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, biar gak ada yang salah paham gitu loh. Penjelasan teknik kutukan milik Kirara Hoshi, Love Rendezvous atau Rabu Rendezvous. Teknik ini adalah teknik bawaan milik Kirara Hoshi. Teknik ini memungkinkan Kirara Hoshi untuk memindai energi kutukan dengan simbol berbentuk bintang yang berasal dari konstelasi salib selatan. Senpai, Minami Jujizaって星4つですよね。それは十字で。 Dan agar suatu target yang telah ditandai dengan bintang dapat mendekati target lain, mereka harus mengikuti rute urutan tertentu. それぞれに近づける順番があるんじゃないでしょうか。 Tapi jika aturan ini dilanggar, maka target yang diberi simbol kutukan yang sama, maka keduanya akan saling tarik-menarik, dan satu sama lain akan menjadi titik yang tidak bisa dipisahkan. なるほど。 5 bintang Love Rendezvous atau bintang milik Kirara Hoshi. Love Rendezvous menggunakan simbol 5 bintang dan semua bintang dengan motif salib selatan, yaitu yang pertama ada Imai, Akrux, Mimosa, Jinan, dan juga Gakrux. IMAI。 俺もどこかに。今って書いてだったと同じアクル。 Cara pendandaan Kirara Hoshi. Untuk memberi tanda bintang, pengguna harus melakukan kontrak fisik dengan energi kutukan milik target. Dan saat teknik ini diaktifkan, target akan melihat kilatan cahaya di atas kepala mereka, dan nama bintang yang digunakan untuk menandai mereka akan ditulis di salah satu bagian tubuh mereka. Dan perlu diingat bahwa satu orang hanya bisa memiliki satu bintang dalam satu waktu, dan bintang yang sama bisa diterapkan ke banyak orang sekaligus. Ibaratnya satu orang itu hanya bisa ditandai satu tanda bintang aja, tetapi satu bintang yang sama itu bisa digunakan untuk menandai banyak orang sekaligus. Dan itu juga sudah termasuk Kirara itu sendiri. Jika Kirara sudah menandai dirinya, dia juga harus menghapus tanda tersebut sebelum menandai objek lain dengan kutukannya sendiri. Memindai banyak objek. Jika Kirara ingin menandai beberapa objek sekaligus, objek lain harus diisi dengan kutukan orang lain terlebih dahulu. Misal nih, ketika Kirara ingin menandai suatu objek atau target tertentu, maka target tersebut harus memiliki energi kutukan terlebih dahulu. Tapi jika target itu tidak memiliki energi kutukan, maka itu tidak akan pernah bisa berhasil. Interaksi dengan Shikigami. Energi kutukan yang dibagi oleh para penyihir Shikigami itu dianggap sama. Kirara bisa memindai pengguna Shikigami dan Shikigaminya sekaligus. Bahkan memindai penyihir tanpa menyentuhnya secara langsung itu sudah cukup karena melalui kontrak dengan Shikigaminya. Dan saat target itu ditarik, yang memiliki output energi kutukan yang lebih besar akan menarik yang lainnya. Secara analoginya, penyihir Shikigami dan Shikigaminya itu dianggap sama. Jadi Kirara bisa menggunakan energi kutukannya bahkan tanpa adanya kontak fisik, karena penyihir Shikigami dan Shikigaminya itu sendiri itu kan saling terhubung dalam adanya kontrak. Di sini kita tinggal menyimpulkan mana yang memiliki energi kutukan yang jauh lebih besar antara Shikigami atau pengguna Shikigaminya itu sendiri. Jika pengguna Shikigaminya memiliki energi kutukan yang jauh lebih besar, maka akan menarik Shikigami yang lainnya. Tapi jika energi Shikigaminya jauh lebih besar, maka Shikigaminya yang akan menarik penggunanya itu sendiri. Aturan mendekat navigasi. Siapapun target yang telah ditandai itu harus mengikuti urutan bintang jika ingin mendekati target lain. Dan urutan bintang itu berdasarkan dari jarak ke bumi, dari yang terdekat sampai yang terjauh, mulai dari Imai, Akrux, Mimosa, Jinan, dan Gakrux. Sebagai contoh, jika ada seseorang bertanda Akrux ingin mendekati orang bertanda Gakrux, ia harus terlebih dahulu untuk melewati Mimosa dan juga Jinan. Tapi jika itu melanggar urutan, maka jarak tidak akan pernah bisa untuk didekati, dan target dengan tanda bintang yang sama itu makanya akan saling menempel.
Sebagai inti dan kesimpulannya, Love Randes Faust adalah teknik kutukan berbasis aturan dan juga strategi, bukan kekuatan mentah. Tapi teknik ini sangat amat kuat untuk mengontrol medan dan sangat berbahaya jika lawan tidak memahami mekanismenya. Namun semua itu bisa diakali oleh salah satu penyihir cerdas sekaligus analitis seperti Babang Megumi Fujikuro nih bos, senggol dong.